Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Guru. Kali ini Bu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran di tema 5 subtema 1 di PB4. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran masih di tema 5, masih juga di subtema 1 ya. Kita akan memasuki tema 5. Oke, anak-anak, mari kita belajar bersama-sama. Ya, kita mulai ya belajar di tema 5. Tema 5. Ya benar, tema 5. Tema 5 masih di subtema 1. Kita akan memasuki PB5 ya. Untuk di PB5 kita akan belajar ya, pertama daur hidup hewan, dan yang kedua adalah lagu bertangga nada minor. Oke. Kalian bisa lihat di halaman 37 di sini ada sebuah gambar ya, di situ. Ada gambar burung yang sedang memberi makan anak-anaknya, ada gambar kucing yang sedang menyusui anaknya juga, ada gambar ular yang baru menetas ya dari telurnya. Ya, pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Pasti pernah dong ya. Di manakah kamu melihatnya? Di mana-mana. Bisa saja ya, dimanapun. Bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Ya, perasaan ibu sih merasa terharu melihat binatang saja mampu untuk memberi makan anaknya, ada yang menyusui, ada yang bertelur, dan lain sebagainya. Perhatikanlah bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakan yang sudah jelas ya, itu sudah tentu. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lainnya ya. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Ya. Di halaman 38 ada ayo membaca. Di sini ada bacaan yang berjudul daur hidup hewan. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Pertama, di sini hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Ya. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak ya. Jadi ada yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Contohnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Ya, di sini ada kupu-kupu ya, ibu akan kasih contoh satu kupu-kupu nih. Ya. Oke, kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang telah aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, di situ ini dia daur hidup kupu-kupu ya. Lalu, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya ya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa ya. Ini dia kecoa nih, daur hidup kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa ya. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis ya. Ya, ini dia si kecoa nih. Kecoa. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Ada yang tidak mengalami metamorfosis juga ya. Atau tanpa mengalami perubahan bentuk ya. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan. Kalian bisa lihat di sini ikan ya. Dan kadal ya. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur ya. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Ikan muda dan menjadi ikan dewasa ya. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan, masih sama ya.
belang-belangnya begitu, bentuknya juga seperti itu ya, hanya mengalami proses penambahan berat badan, panjang dan lebar ya. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak mengalami banyak perubahan. Demikian juga dengan kadal. Ini dia kadal nih. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda ya. Kadal yang berukuran kecil ya. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lainnya. Jadi kadal muda kadalnya kecil, kalau kadal dewasa besar ya, lebih lebar, badannya lebih panjang. Nah, itu dia wacana dari halaman 38 ya, dengan judul Daur Hidup Hewan. Oke, di sini berdasarkan bacaan di atas, tentukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting ya. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Ingatlah untuk membuat peta pikiran kamu, sebaiknya menentukan pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Oke, dari setiap cabang pikiran utama, tuliskan informasi-informasi penting. Jika cabang informasi memiliki informasi yang berkaitan dengannya, tambahkanlah cabang lain lalu tuliskan informasi tersebut. Pada saat membuat peta pikiran, kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas pikiran utamamu atau informasi yang kamu anggap penting. Kalau ibu sudah buat seperti ini, kelihatan nggak? Ini. Seperti ini ya, contohnya. Oke, nanti kalian bisa screenshot dari video ibu ini. Oke. Ya. Nanti ibu screenshot deh. Ya. Lalu di halaman 40 ada ayo berkreasi. Hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda ya. Kebanyakan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Hewan lain ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Bersama dengan kelompokmu, kamu akan membuat diagram daur hidup hewan secara lebih detail dalam bentuk poster. Siapkan alat dan bahan seperti kertas karton ukuran A2, pensil, spidol, atau pensil warna. Untuk melakukan kegiatan ini, ikutilah langkah berikut ini. Pertama, kamu akan buat diagram yang memperlihatkan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda pada kertas karton. Ketiga hewan yang kamu pilih hendaknya termasuk dalam golongan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Mana ya tadi ibu? Perasaan sudah ada ya. Carilah informasi tambahan, misal fakta menarik tentang hewan tersebut dari berbagai sumber, dan tentukanlah tata letak diagram pada kertas sebelum kamu mulai menggambar ya. Contohnya nih, berikan gambar daur hidup hewan pilihanmu dengan memperhatikan urutannya. Gambar sejelas dan sedetail mungkin, berikan label, tulis beberapa fakta menarik, gunakan spidol, presentasikan kesimpulan. Ya, ini dia. Ibu sudah membuat daur hidup ya seperti ini. Ini kebalik kali ya. Nanti ibu kasih screenshotnya ya, seperti ini. Contohnya. Ya. Ibu kasih screenshot deh. Ya. Kita masuk ke halaman 41. Ya, mana ya ini? Agak sedikit berantakan ya sini. 41. Nanti kamu tulis, jangan lupa ya di yang tadi tulis ininya. Sini ada yang menulis di halaman 41. Ya. Mengenal daur hidup hewan akan membantumu mengetahui tahapan tumbuh kembang hewan tersebut. Dengan demikian kamu juga akan mengetahui kebutuhan hewan terhadap saling kebergantungan, Masya Allah, susah banget ya, dengan komponen lain di dalam ekosistem. Dengan informasi yang telah kamu dapatkan dan presentasi dari kelompok lain, kamu akan menuliskan secara lebih mendalam tentang daur hidup hewan. Pilihlah salah satu hewan yang paling kamu suka, terutama hewan yang mengalami metamorfosis. Buatlah sebuah tulisan tentang hewan tersebut paling sedikit dalam 3 paragraf. Gunakan diagram di atas untuk membantu menjelaskan daur hidup hewan yang secara lurus. Jangan lupa jelaskan juga beberapa informasi menarik tentang hewan dan daur hidupnya. Kamu ambil salah satu hewan yang tadi sudah kamu buat. Misalnya, berarti ini kalian membuat karangan non fiksi ya. Kamu ambil kucing nih, di sini kucing. Ya, kucing. Kamu tuliskan karangan non fiksi kamu sebanyak 3 paragraf ya. Di dalam tabel berikut, silahkan ya, buat sebagus mungkin tentang proses metamorfosis seekor kucing ya. Atau mungkin kamu juga nyamuk, wah senangnya nyamuk,
Ini ibu kasih contoh sedikit ya di dia daur hidup nyamuk, silakan ya. Ini kalian bisa screenshot dari video ini ya. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke halaman 43. Di sini ada ayo mencoba ya, mencoba. Pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiring sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut ya. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukis karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara itu tangga nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Dalam satu lagu dapat juga digunakan dua tangga nada. Ini udah pernah ya, mayor dan minor ya. Ingatkah kamu, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang ya. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8 ya. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Sudah ya, ini sudah dibahas juga. Di sini ada salah satu lagu yang dimainkan di tangga nada minor, yaitu lagu Syukur ciptaan H. Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Kita coba nyanyikan lagu ya Syukur. Jadi kalau tidak salah lagunya seperti ini ya. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Itu lagu Syukur versi Bu Guru tanpa musik ya. Lalu kita akan coba menyanyikan lagu Terima Kasihku ya. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Ya, itu dia lagu Terima Kasihku dari Sri Widodo, penciptanya Sri Widodo ya. Lalu kita masuk ke halaman 46 ya. Mohon dimaafin kalau suara ibu kurang bagus, tapi ini hanya memberikan contoh saja ya, supaya kamu juga bisa dan tahu lagunya seperti apa. Kita masuk ke halaman 46. Di sini ada ayo berlatih ya. Carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Kalau menurut ibu, hewan yang bermetamorfosis ya mengalami perubahan bentuk, sedangkan hewan tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk. Oke. Lalu persamaannya itu perbedaan ya yang tadi. Persamaannya itu satu, semuanya mengalami pertumbuhan ukuran. Yang kedua mengalami perkembangan. Yang ketiga pertambahan usia, sudah jelas ya. Lalu yang kedua nih, jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu dari hewan berikut. Kalau ibu milih kucing ya, karena ibu suka kucing. Nah, ibu sudah buat seperti ini. Ya, ibu akan bacakan ya tulisannya ya. Kucing merupakan salah satu hewan yang sering dijadikan hewan peliharaan di rumah. Hal ini dikarenakan kucing memiliki keindahan bulu yang juga lembut serta memiliki tingkah laku yang membuat gemas. Hewan ini memiliki jenis yang cukup banyak. Kucing merupakan hewan mamalia yang sudah tentu tidak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda hingga menjadi kucing dewasa. Itu dia daur hidup kucing. Kalian juga boleh, di situ kan ada siput sama katak, silahkan ya.
cukup sekian untuk sesi PB5 di subtema 1 di tema 5 ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Oke, jangan lupa selalu melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next vlog. Bye bye.